Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Sari dengan NPM C1C022054. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad murabahah dengan dosen pengampu yaitu Bunda Lisa Martiah Nila P, SEMSI AKSIE. Nah, untuk pengertian akad murabahah, di sini adalah suatu transaksi di mana penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau marginnya yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguh dalam artian cicilan. Next, ke denda dalam akad murabahah. Sebenarnya, denda dalam akad murabahah ini tidak diperbolehkan. Tetapi untuk mengantisipasi apabila ada pembeli yang lalai pada saat membayar cicilan, maka denda ini diadakan oleh pihak perbankan atau pihak yang meminjamkan uangnya. Terus eh, dalam kasus ini pengenaan denda itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual, tetapi harus digunakan untuk dana kebajikan atau sosial yang nantinya akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Lanjut ke jenis akad murabahah. Nah, untuk jenis akad murabahah ini ada dua. Yang pertama itu murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order, di mana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Nah, untuk murabahah dengan pesanan ini dapat bersifat mengikat ataupun tidak mengikat. Yang kedua itu ada murabahah tanpa pesanan. Untuk murabahah tanpa pesanan ini tentunya bersifat tidak mengikat. Lanjut ke dasar syariahnya. Nah, sumber hukum akad murabahah ini yang pertama ada pada surah Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Untuk sumber hukum kedua, yaitu ada pada Al-Hadis. Di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Itu tadi tentang dasar syariahnya. Lanjut ke rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang pertama itu ada penjual atau pelaku. Pelaku ini harus sesuai hukum dan balik, dalam artian berakal dan dapat membedakan. Yang kedua itu ada objek jual beli. Persyaratan untuk objek jual beli itu ada barang yang diperjualbelikan, barang ini harus bersifat halal. Yang kedua itu ada barang yang diperjualbelikan harus diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang yang dilarang atau haram. Yang ketiga itu barang dimiliki oleh penjual. Dalam artian barang tersebut penuh milik penjual, bukan milik orang lain. Yang keempat itu ada barang yang barangnya tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang kelima itu barang harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli. Yang selanjutnya dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian dalam barang tersebut. Selanjutnya itu ada barang tersebut harus jelas manfaatnya. Yang terakhir itu barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Rukun dan ketentuan akad murabahah yang terakhir yaitu adanya ijab kabul, di mana pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Itu diperbolehkan.
Selanjutnya itu perlakuan akuntansi. Uang muka, eh, untuk uang muka itu ada ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah. Pertama, dasar lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya uang muka ini untuk mengantisipasi apabila nasabah membatalkan akad. Maka apabila nasabah membatalkan akad, tentunya penjual itu merasa dirugikan apabila tidak adanya uang muka atau jaminan. Yang kedua itu ada besaran uang muka berdasarkan kesepakatan akad murabahah sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli ini. Apabila uang mukanya besar, maka tentunya cicilannya nanti akan ditetapkan kembali. Dan yang terakhir itu ada jika nasabah membatalkan akad, nasabah harus mengganti rugi ke lembaga keuangan syariah dari uang muka tersebut. Maka jurnal untuk penjual apabila penerimaan uang muka dari pembeli, yang pertama itu ada kas, ini dimasukkan ke sisi debit, terus utang lain atau uang muka murabahah itu di sisi kredit. Jurnal untuk pembeli yang membayarkan uang mukanya kepada penjual, uang muka di sisi debit, kas di sisi kredit. Lanjut ke uang muka, jurnal untuk pembeli. Pencatatan pembeli. Ketika menyerahkan barang, aset di sisi debit, beban murabahah tangguhan di sisi debit, uang muka di sisi kredit, utang murabahah di sisi kredit. Nah, jurnal untuk penjual apabila murabahah jadi dilaksanakan, yang pertama itu di sisi debit ada utang lain atau uang muka murabahah. Terus di sisi kredit itu ada piutang murabahah. Jurnal untuk pembeli, jika transaksi dibatalkan oleh pembeli tersebut, maka jika biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, kas di sisi debit, kerugian denda di sisi debit, uang muka di kredit. Nah, apabila jika biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, maka pembeli akan mencatat kerugian untuk mereka itu pastinya di sisi debit, uang mukanya di sisi kredit, kas atau utangnya di sisi kredit. Nah, untuk uang muka, jurnal untuk penjual. Jika transaksi dibatalkan oleh pembeli, uang muka yang dibayar pembeli lebih besar dari biaya yang dikeluarkan penjual, maka utang lain yang ditanggung oleh penjual berupa uang muka murabahah di sisi debit, pendapatan operasional di sisi kredit, kas di sisi kredit. Nah, ini juga jurnal yang dibuat oleh penjual jika transaksi dibatalkan pembeli, tetapi uang muka yang dibayar oleh pembeli itu lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan penjual. Maka tentunya penjual rugi. Maka pencatatan oleh penjual kas atau piutang di debit, utang lain atau uang muka murabahah di sisi debit, pendapatan operasional di sisi kredit. Jurnal untuk penjual jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, yaitu utang lain atau uang muka murabahah di debit, pendapatan operasional di sisi kredit. Nah, ini juga ada potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah, tetapi harus memiliki syarat. Yang pertama, itu pembeli melunasi cicilannya itu secara tepat waktu. Yang kedua itu dilunasi lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Misal penjual dan pembeli ini menyepakati pembayarannya harus lunas di tanggal 20 Desember. Tetapi pembeli ini sudah melunasinya jauh sebelum 20 Desember. Tanggal tersebut ditetapkan, maka dia bisa mendapatkan potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah. Jurnal untuk penjual, jika potongan diberikan pada saat pelunasan, yaitu kas di debit, margin murabahah tangguhan di debit. Piutang murabahahnya di kredit, pendapatan margin murabahah itu di sisi kredit. Jurnal untuk penjual, jika potongan diberikan setelah pelunasan pada saat penerimaan piutang dari pembeli. Yang pertama, kasnya di debit, margin murabahah tangguhan di debit,
piutang murabahah di kredit, pendapatan margin murabahah di kredit. Terus ada lagi jurnal untuk penjual pada saat pengembalian kepada pembeli. Yang pertama itu ada pendapatan margin murabahah di debit, kas di kredit karena mereka mengeluarkan uang untuk potongan tersebut. Selanjutnya itu ada potongan tagihan dalam pembiayaan murabahah. Fatma Dewan Syariah Nasional nomor 46 tentang potongan tagihan murabahah. LKS atau Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi akad eh, yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah tersebut mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Yang kedua itu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 47 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Tetapi bagi nasabah yang tidak mampu membayar ini, LKS melakukan penyelesaian atau eh, penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ada ketentuannya nih. Yang pertama, objek murabahah atau jaminan lainnya tadi dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang telah disepakati. Jadi LKS tidak boleh menjual jaminan tersebut dengan harga pasar yang lebih rendah dari seharusnya. Yang kedua itu nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan yang pada poin pertama tadi pada saat LKS menjualkannya dengan harga sesuai dengan pasar. Yang ketiga itu apabila hasil penjualan sisa utang eh, sisa apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka lembaga keuangan syariah ini mengembalikan sisanya kepada nasabah. Nah, ada opsi lain apabila hasil penjualan bahkan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang nasabah, harus dibayarkan kepada LKS. Nah, ini eh, masalah terakhir nih, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Tetapi dengan ketentuan LKS tersebut tentu harus melihat apabila apakah benar si nasabah tersebut sedang kesusahan membayar cicilannya atau terjadi sesuatu yang membuat mereka tidak bisa lagi membayar secara rutin. Maka pihak LKS itu dapat membebaskannya sesuai dengan surah hukum syariahnya tadi di Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Apabila orang tersebut terkesusahan, maka berilah tenggang waktu sampai ia berkelapangan, dan jika ia tidak mampu lagi membayar, maka kita boleh membebaskannya. Sekian dari saya tentang akad murabahah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.